Sejujurnya ini pertama kali saya nonton pidato 17-an Agustus Presiden. Waduh, masa menilai pidato Presiden? Ini manipulasi data itu, manipulasi tanda petik ya, undang-undang ITE lagi. Tapi kita jangan sampai kita takut sama undang-undang ITE ini. Mereka ingin kita takut dan kita tidak bersuara. Kita lawan yang nggak benar. Dari kemarin perasaan itu mulu yang disebut gitu, kayak kita lihatnya apa ya, jadi cuap-cuap belaka aja gitu jadinya. Itu mungkin salah satu yang kontra banget. Halo Sobat Lingkungan, bertemu lagi di Ngobrol Lingkungan, dan hari ini kita akan membicarakan satu hal yang sangat penting. Setiap 16 Agustus kita selalu mendengarkan setiap tahunnya pidato kenegaraan dari Presiden dan juga penyampaian APBN. Jadi pidato kenegaraan di pagi hari dan penyampaian APBN di siang harinya. Ini merupakan kali ke-8 untuk Presiden Jokowi, jadi 2 kali lagi tahun depan 2020 dan 2023 dan 2024, dan ini merupakan yang ke-8 Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraannya yang merupakan sekali lagi merupakan hal yang sangat penting karena ini menerjemahkan apa yang menjadi visi Presiden yang menjadi arah pembangunan dan secara keseluruhan arah Indonesia dalam 1 tahun ke depan. Untuk itu di Ngobrol Lingkungan kali ini kita sudah mendatangkan 2 narasumber dan juga seorang ahli ekonom senior, Bang Faisal Basri. Dan untuk itu mungkin untuk 2 pemuda kita silakan memperkenalkan diri, 2 perempuan yang akan hadir kali ini dan bisa memperkenalkan diri dan apa aktivitasnya selama ini, terutama juga terkait isu-isu lingkungan ya. Oke, selamat siang, sore untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Nala dan hari ini hadir juga mungkin sedikit introduction. Sekarang baru banget lulus SMA dan mau menuju S1 di Jepang, insya Allah mengambil ekonomi lingkungan atau ekonomi sumber daya alam mungkin di Indonesia. Dan sekarang untuk aktivitasnya mungkin lagi sibuk organisasi, terutama organisasi Green Wealth Indonesia, yaitu adalah salah satu organisasi yang saya dirikan pas saya 15 tahun, yang berfokus terhadap gerakan anak muda di climate movement, terutama dengan climate advocacy towards pertanian dan isu-isu lingkungan yang lain. Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama aku Amira dari BEM UI 2022 yang diamanahkan tahun ini menjadi koordinator bidang sosial lingkungan BEM UI 2022. Jadi mungkin untuk gambaran secara besar ya apa yang BEM UI lakukan untuk lingkungan mungkin ya. Di sini kita sama-sama berjuang lewat jalan horizontal dan vertikal, di mana horizontal kita banyak turun langsung ke masyarakat. Kemarin pun kita juga habis bertemu dan berkegiatan di area Sungai Ciliwung gitu. Terus habis itu mungkin gambaran dari yang kemarin horizontal, terus banyak agenda-agenda horizontal juga ke depannya. Sama nggak lupa juga di sini juga kita memperjuangkan secara vertikal gitu ya, karena kita masih yakin bahwa kebijakan itu tuh masih menjadi poin utama untuk kita bisa menggerakkan gitu. Dan mungkin yang akan menjadi fokus agenda kita, kemarin kita udah mengkritisi kualitas udara dan udah masuk di beberapa media juga perihal itu. Lalu juga kita abis ini fokus juga ke transisi energi, pendanaan batubara segala macamnya. Lalu juga mungkin yang akan menjadi fokus agenda kita selanjutnya ini tentang kedaulatan pangan gitu, dimana kita punya concern ke food estate. Mungkin itu secara garis besar rancangan BEM UI 2022 untuk lingkungan di tahun ini. Sudah ada 2 pemuda bersama kita ya, yang akan nanti mereview, nanti kita akan melihat seperti apa. Dan sudah ada ekonom senior Bang Faisal Basri. Saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi, tapi barangkali Bang Faisal ingin menyampaikan pembuka Bang terkait bincang-bincang kita di Ngobrol Lingkungan siang ini. Ya, itu kita krusial ya. Jadi tahun ini adalah tahun terakhir pemerintah punya diskresi yang luar biasa tanpa konsultasi dengan DPR untuk mengubah APBN
dan APBN itu bisa defisitnya di atas 3% dari PDB. Tahun ini terakhir. Tahun depan harus kembali ke undang-undang kecuali Pak Jokowi menekan mengeluarkan perpu lagi ya, dan itu presiden buruk. Nala, Amira, Bang Faisal, kita lihat dulu ya pidato presiden tadi pagi, pidato kenegaraan. Negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, Prestasi-prestasinya. yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntikkan. Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga turun dari 9,5 surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Dari satu sisi bagus sih Bang ya, tapi berusaha Dan di semester ya. Biasanya kan kalau pidato gini lebih flat, Satu. zaman-zaman dulu. tahun 2022 ini Kayak surplusnya sekitar 364 triliun Jokowi rupiah. Ya, setelah mendengarkan pidato Presiden tadi, saya kira ada beberapa hal ya, konteks yang menarik. Presiden menyampaikan 3 krisis ya, sebetulnya 3 krisis yang menjadi konteks kita sekarang. Ketika Presiden menyampaikan pidato kenegaraannya, krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, krisis iklim tidak disebut ya. Krisis iklim tidak disebut, walaupun sekarang sebetulnya menjadi isu global. Nah, dalam krisis tersebut, Presiden menyampaikan juga 5 agendanya tadi kan, 5 agenda besarnya. 5 agenda besar, dari mulai pemulihan ekonomi dan kerjasama internasional, kemudian yang kedua, energi bersih dan ekonomi hijau, yang ketiganya UKM ya, yang ketiga perlindungan itu ya, perlindungan hukum, politik, ekonomi, sosial untuk rakyat, dan kemudian UMKM naik kelas, dan yang kelima favoritnya Presiden ya, Ibu Kota Nusantara. Nah, kemudian dengan yang menarik untuk kita lihat untuk mereview pidato kenegaraan ini secara jujur adalah dengan adanya berbagai macam krisis tersebut, lalu ada agenda-agenda dan pidato yang disampaikan Presiden tadi, ke Nala dulu ya, apa sih yang dirasakan oleh Nala, terutama sebagai generasi muda melihat persoalan-persoalan sekarang. Mungkin kita juga melihat harga BBM naik gitu, tadi kan disampaikan juga subsidi sangat besar mencapai 500 triliun, kemudian harga-harga juga naik. Saya kira semua orang sekarang merasakan, sebagian besar dari kita ya merasakan hidup yang semakin berat. Bagaimana Nala melihat tadi pidato Presiden Jokowi, dan mungkin juga setelah mengelaborasi, berapa sih kalau Nala memberikan nilai pidato Pak Jokowi tadi? Mungkin A, B, C, D atau E, barangkali silakan. Mungkin sejujurnya ini pertama kali saya nonton pidato 17 Agustus Presiden. Mungkin sebelumnya belum pernah kepikiran ya untuk nonton sesuatu yang kayak gini. Tapi saya juga merhatiin dari pidato Bapak Presiden dari COP26, dan kurang lebih kalau terkait lingkungan,
nggak ada yang terlalu signifikan ya bedanya. Terutama apalagi yang tentang rehabilitas forest. Pak Presiden mensebut tadi tentang itu, tapi masih ada misalnya food estate dan juga tentang carbon tax juga. Mungkin ini cuman kayak Kang Tata tadi bilang, it's too vague, belum ada jalur atau roadmap atau goal yang secara angka yang disebutkan terkait lingkungan. Bukan itu sih sedikit. Penilaiannya, waduh masa menilai pidato presiden. Kan kita sebagai pemberi mandat. Sejujurnya karena selalu dengar kata-kata yang sama, mungkin kita kasih sedikit B atau C ya mungkin. Ya sedikit atas, pas sedikit. Dari Amira? Sebenarnya kalau misalnya lihat, tadi kalau misalnya Bang Tata sebutin 3 krisis yang lagi terjadi sama 5 agenda besar yang mungkin akan jadi roadmap yang akan menjadi prioritas, itu tuh cukup, kalau aku lihat ya, cukup agak kontradiktif gitu, dimana kayak misal ambil contoh di krisis energi ini gitu, bukannya kita segera bertransisi ke energi bersih terbarukan, tapi malah hilirisasi batubara, terus habis itu ekspor batubara dimantep-mantepin, dipuas-puasin gitu kan. Cuma dihijau-hijauin aja gitu batubara gitu. Padahal katanya agenda besarnya tadi bilangnya mau ini ya, transisi energi segala macam gitu. Kayak dari kemarin perasaan itu mulu yang disebut gitu. Kayak kita lihatnya jadi cuap-cuap belaka aja gitu jadinya. Itu mungkin salah satu yang yang kontra banget gitu. Terus misal tadi situasi politik yang aman, tapi ternyata belakangan ini juga BEM mungkin lagi ini ya, demo perihal RKUHP segala macam, makanya kita bisa dibungkam kapan aja segala macam, itu juga jadi concern kami gitu. Jadi kelihatannya dari 2 agenda besar yang aku sebutin aja gitu, itu udah cukup berlawanan gitu dengan apa yang sebenarnya udah dilakukan atau yang memang sedang dilakukan gitu sama pemerintah, sebagaimana tadi Pak Jokowi sebut. Jadi mungkin gitu 5 agenda besarnya diiyain aja dulu, cuma kita butuh buktinya nih kayak mana kalau emang beneran istilahnya itu 5 agenda besar emang diprioritaskan untuk kami, keberlangsungan sosial, lingkungan segala macam, ya kami menuntut buktinya aja gitu. Terus mungkin ya perihal yang perlu di-highlight lagi yang IKN dibangunnya di saat situasi krisis ini mungkin cukup ya menjadi concern juga gitu. Mungkin itu aja dari aku. Oh, nilainya ya tadi ya. Nilainya gimana, Amira? Nilainya C aja deh, C. C ya, jadi C plus dari Nala, C Ngulang dari Amira. Kalau di kuliah ngulang. Harus ngulang sekarang ya? Iya, harus ngulang. Saya kira sekarang ke Bang Faisal, terutama bagaimana Bang Faisal melihat pidato kenegaraan Jokowi ini mampu mengadres tadi 3 krisis tadi yang disampaikan Pak Jokowi, dan sebetulnya ada krisis iklim juga di sini gitu. Kalau saya sendiri melihatnya ini dari pagi lebih banyak hal-hal simbolik, mungkin sampul atau bungkusnya, sementara isinya sangat minim sampai kita menyaksikan bersama tadi pidato APBN dari Presiden Jokowi. Jadi kesan pertama ya yang saya dapatkan dari pidato ini itu mengajukan serangkaian klaim bahwa kita ini hebat, inflasi kita rendah 4,9, sementara negara maju 9, negara ASEAN 6-7 gitu ya. Kemudian ekspor naik, industri maju, investasi keren. Nah artinya penanganan pandemi juga Bang. Penanganan pandemi ini harus kita ingatkan Pak Jokowi. Dalam hampir semua indikator kita itu nomor 4 atau nomor 5 di dunia. Ya. Jadi misalnya jumlah murid SD, jumlah murid SMP gitu. Tertinggi karena kita nomor 4 di dunia penduduknya. Nah jadi ukuran yang dipakai harusnya vaksinasi per 10.000 penduduk.
Jadi indikator yang dipakai itu dengan jumlah penduduk yang sekian berapa yang bisa dijangkau oleh vaksinasi. Jadi janganlah terlalu vulgar gitu untuk mengklaim berapa jumlah penduduk Indonesia, nomor 4 terbesar di dunia gitu kan. Jadi ya pengalinya besar gitu. Oleh karena itulah kita jadi anggota G20 karena ekonominya dikalikan dengan jumlah penduduk, itulah namanya besaran ekonomi gitu. Jadi tolong deh, nanti kalau saya pakai CFR baru bengong. Jadi kalau pakai case fatality rate kita tuh nomor 6 tertinggi di dunia nih. Jadi jumlah orang yang meninggal dibagi jumlah kasus, nomor 6 di dunia. Terburuk di ASEAN setelah Myanmar. Tuh, jadi tolong deh jangan vulgar begitu. Apa ya, bombastis gitu ya, nggak elok gitu. Nah, argumennya apa yang dibangun itu seperti itu untuk menjustifikasi, ini yang bahayanya, untuk menjustifikasi apa yang telah dilakukan selama ini telah benar, on the right track. Nah, sekarang saya coba satu-satu deh. Industri kita kembangkan, pertumbuhan industri melambat terus. Share industri dalam PDB turun terus mencapai 18%, di bawah 19%. Ya kan, kalau industri, wah, hilirisasi segala macam gitu. Buktinya hilirisasi kan ke industri, hilirisasi kan industrialisasi, ya. Tapi pertumbuhan industri semakin lambat. Wah, iklim investasi keren segala macam gitu. Pertumbuhan investasi melambat, baik investasi total maupun asing. Nah, asing itu datanya baru ada tahun 2021 ya. Tahun 2020 itu investasi asing FDI, foreign direct investment, itu 29 miliar US dollar, nomor 16 kalau saya tidak salah kita di dunia. Tahun lalu menjadi 20 miliar US dollar, turun dari nomor 20. Padahal sudah ada menteri koordinator investasi, sudah ada menteri investasi, satgas percepatan investasi, satgasus yang sudah dibubarkan itu. Yang ironis gitu ya, yang untuk ekspor kita meningkat. Dari sekian 300 triliun berapa triliun gitu ya, ribu triliun, ekspor meningkat, pesat, CPO naik, batubara naik, kok rupiahnya terus melemah ya? Kan artinya pasokan falas itu meningkat. Oke. Ada masalah ternyata bahwa ekspor itu sebagian yang cukup porsinya besar tidak muncul ke Indonesia karena yang mengekspor bukan warga Indonesia. Warga asing datang ke Indonesia mengolah bahan baku, bangun pabrik, hampir 100% produknya dia ekspor. Tercatat yang ekspornya dari Indonesia, tapi yang terpenting uangnya masuk Indonesia enggak. Yang masuk Indonesia cuma 10%. Pemerintah tidak membuka diri untuk perbaikan dari yang sekarang. Karena menganggap yang sekarang itu berhasil, padahal yang sekarang itu terbesar, lebih menguntungkan segelintir orang, oligarki itu gitu ya. Jadi nggak tahu ya, semua anak muda SDM, penguatan SDM, tapi nggak dikasih lapangan kerja yang memadai. Jadi tingkat pengangguran usia muda Indonesia di ASEAN tertinggi 17%, usia muda tuh 15-24. Jadi kita hebat di ASEAN, jadi jangan, tidak ada gunanya menghebat-hebatkan kita yang sebetulnya semu, gitu, semu sekali. Masih banyak lagi serangkaian yang saya catat, tapi udahlah itu dulu. Dengan Pak Jokowi sekarang tahun ke-8 Bang ya, setelah ke-8 menyampaikan pidato, berarti sisa 2 tahun lagi. Kemudian tadi ternyata di pidatonya banyak overclaim ya, tadi semuanya terlihat baik-baik saja semua hal, bahkan kita banyak juaranya lah di ASEAN, di dunia. Kemudian ada akrobat data yang disampaikan oleh Bang Faisal. Kemudian yang ketiga, di luar laporan itu sendiri, tapi saya kira menjadi substansi konteks kita kali ini, yaitu banyak pelemahan institusi. Berapa review jujurnya Bang untuk pidato Pak Jokowi hari ini? Berdasarkan argumen itu, apa yang harusnya disampaikan kepada apa dibandingkan dengan apa yang disampaikan, C- saya terpaksa kasih. C- Bang ya dengan apa yang disampaikan hari ini ya. Karena dia nggak nawarkan apa-apa gitu.
APBN kita masih gelap. Kalau buku lebih banyak pengantarnya tadi Bang, kita lihat di data ya. No, Dibanding isinya, keberhasilannya. lebih banyak pengantarnya dibanding isi dan substansinya. Belanja barangnya, belanja pemerintah pusat itu apa aja, nggak ada. Kemudian kementerian mana aja yang dapat, karena hampir pasti itu Kemenhan lagi yang dapat paling banyak. Tapi saya nggak tahu ya, kalau tahun 2022 ini kan Kemenhan dapat paling banyak. Ya bukan Kemendikbud, kalau dana pendidikan memang besar, tapi bukan Kemendikbud yang ngelola. Polisi, tentara, kementerian juga ngelola dana pendidikan. Jadi dengan berat hati ya, kalau tahun lalu saya masih C+ tuh saya kasih. Ada penurunan Bang ya. Jadi C- dari Bang Faisal. Kemudian ini manipulasi data itu, manipulasi tanda petik ya, undang-undang ITE lagi. Tapi kita jangan sampai kita takut sama undang-undang ITE. Mereka ingin kita takut dan kita tidak bersuara. Kita lawan yang nggak benar. Manipulasi data ini kan dalam bentuk penyampaiannya Bang ya, maksudnya. Itu kan disampaikan subsidi BBM 502, padahal di APBN nggak ada. Di APBN cuma 100 sekian. Caranya kompensasi yang besar ya. Dana kompensasi, dia nggak sebut itu. Teman-teman, kita lanjutkan menyimak kembali pidato kenegaraan Presiden Jokowi. Produksi pangan dan energi bio. Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dengan perkebunan kita antara lain kelapa sawit yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia. Kelima, pembangunan ibu kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang luas, dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ketiga kita adalah bonus demografi. Jumlah penduduk yang sangat besar dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, serta daya beli masyarakat yang terus meningkat, akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional kita dalam menghadapi kompetisi global. Ya, tadi Presiden Jokowi menyampaikan juga, walaupun lagi-lagi sangat normatif ya, saya melihatnya sangat normatif, dan Sobat Lingkungan juga mungkin melihat hal yang sama. Bagaimana sih sebetulnya yang kita kan berusaha menghubungkan pidato Presiden mengenai hal ini dengan realitas ya, apa yang terjadi saat ini. Bagaimana Nala sebagai generasi muda melihat ini gitu, realitas dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi? Sebenarnya pertama kali dengar masalah tentang Nusantara sendiri kaget kalau solusinya itu bikin ibu kota yang baru, karena sekarang kita posisinya udah hampir too late dan kita memilih solusi yang bakal membuat posisi too late ini malah lebih too much late which isn't even a word. Jadi kalau kita ngomongin tentang Nusantara, basically kalau dari aku sendiri aku lihatnya kalau our country is running away from the problem daripada facing the problem. It's masih mendingan ya kalau kita jatuhnya kita udah bener-bener settle semua masalah negara sekarang atau terkait lingkungan, baru kita
move on to the next solution, which is IKN. Tapi sekarang yang aku lihat kalau IKN itu malah menambah atau at least bikin situasi beberapa hal lebih kompleks. Dan kalau kita ngomongin Nusantara, kadang-kadang yang aku nggak dapat itu apakah solusi tersebut dilakukan untuk the more high level part of the societies atau the social level, apakah atau emang ini untuk seluruh masyarakat. So did the government and everyone who was involved, did they consider semua social gaps, semua social levels, semua social hierarchy pas bikin kebijakan terkait IKN? Mungkin itu sedikit. Ya, saya kira penekanan dan poin yang sangat kuat dari Nala mengenai ibu kota Nusantara ini sebetulnya untuk siapa sih? Untuk semua, karena kan argumennya ini untuk pemerataan pembangunan dan sebagainya, untuk tidak hanya di Indonesia bagian barat misalnya atau di Pulau Jawa, atau hanya untuk kelompok tertentu, atau untuk mungkin ambisi seseorang mungkin sehingga menjadi salah satu dari 5 agenda prioritas dalam pidato Presiden pagi ini. Dan saya juga mendengar bahwa BEM UI sekarang sedang ya melakukan kajian mengenai IKN. Saya kira Amira bisa menyampaikan pandangannya bagaimana sih melihat IKN ini dari teman-teman mahasiswa terutama ya. Betul. Iya, bener banget gitu. BEM UI baru aja rilis nih kajian tentang IKN, dan di situ kita cukup menyorot ya beberapa poin gitu, di mana pun sebelum ada IKN gitu ya, kita udah tahu gitu bahwa deforestasi udah kayak budaya gitu ya di sini gitu. Diperparah lagi gitu dengan pembangunan IKN yang mungkin membuat kita bertanya-tanya tadi ya, IKN ini untuk siapa gitu. Dan di situ kita menyorot gitu tentang urgensi pemindahan ibu kota di saat kondisi kita lagi krisis pandemi ini. Terus belum lagi tadi krisis-krisis yang mengikuti ya tadi ya, beberapa krisis tadi juga ada gitu, apalagi krisis perang mungkin juga, terus krisis energi segala macam, dan itu cukup menciderai keuangan negara. Tapi kenapa keuangan negara yang sudah berat ini malah dialokasikan gitu di IKN yang mungkin ya gitu, kita bertanya-tanya gitu urgensinya apa. Itu satu. Terus kedua juga yang kita sorot kemarin tuh juga di wilayah IKN itu tuh daerah yang sebenarnya curah hujannya cukup tinggi gitu, dan itu cukup mengkhawatirkan, di mana udah curah hujan cukup tinggi di daerah sana, basah atau agak basah gitu ya di daerah IKN itu. Plus untuk pengadaan IKN-nya sendiri kita perlu membakar dan menutup hutan gitu kan istilahnya, yang akhirnya takutnya memperparah gitu kan. Nanti ada banjir atau segala macam tuh kalau nggak mengherankan gitu kalau itu akan menjadi ancaman terbesar IKN nantinya gitu. Tapi mereka lagi-lagi pemerintah bilang gitu, ini aman ini udah kita pertimbangkan sedemikian rupa gitu, sampai mungkin bencana alam harapannya nggak terjadi gitu. Tapi lagi-lagi kemarin juga penemuan kita bilang gitu kalau misalnya yaitu lingkungan di sana itu sebenarnya nggak ramah untuk agenda deforestasi. Semuanya nggak ada yang aman, cuma dengan curah hujan yang tinggi itu deforestasi kan harusnya minim ya, tapi sayangnya di pengadaan IKN ini kan enggak kayak gitu caranya gitu. Dan itu sih yang dua highlight kali ya yang menjadi poin kami di pembahasan IKN itu, yang cukup disayangkan juga gitu. Kenapa kok pemindahan IKN sekarang gitu, dan bener mungkin kata Bang Tata tadi bilang gitu ya, siapa tahu opsinya tadi ada ambisi seseorang kah atau siapapun, kita juga nggak tahu gitu ya. Cuma kita memang sangat-sangat bertanya gitu, IKN ini untuk siapa. Bang Faisal, dengan tadi begitu banyak mudorotnya ya, artinya mudorot atau bukan urgensi ya, tapi sekarang dipaksakan, kira-kira Bang Faisal melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi Bang dengan ibu kota Nusantara ini? Kan karena kalau saya sendiri bisa memisahkan antara ibu kota baru sebagai sebuah gagasan Bang ya,
sebagai sebuah gagasan yang bisa diperdebatkan dengan implementasinya gitu dalam kondisi kita seperti saat ini, terus kemudian pilihan-pilihan tepatnya, pilihan waktunya dan sebagainya. Kenapa ini kayaknya harus gitu Bang? Ya adik-adik masih malu ini untuk mengatakan jelas-jelas ini ambisi Pak Jokowi. Bukan kita tidak tahu ambisi Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sendiri mengatakan ambisi ini berdasarkan mimpi. Pernah disampaikan Bang ya? Mimpi, dia bilang gini, ibu kota negara ini adalah hadiah Indonesia buat dunia, bukan buat rakyat Indonesia, buat dunia. Kita akan membuat kota yang lebih bagus dari Dubai. Disebutkan oleh itu. Nah, kemudian dia akan membangun rumah sakit dan fasilitas pendidikan kelas dunia. Karena dia gagal untuk menciptakan itu buat Indonesia. Nah, dia bikinlah negeri Wakanda yang segala sesuatunya berbeda dengan the rest of Indonesia. Nanti akhirnya begitu kan. Kan bukan itu membangun republik kan. Nah, itu. Saya sekali lagi ingin garis bawah, saya tidak anti pembangunan ibu kota. Tapi kalau visinya begitu kan rusak. Tadi dikatakan juga oleh Pak Jokowi 80% swasta. Dulu 100% awalnya tidak akan pakai dana APBN. Ya. Ini kata Jokowi semua. Itu kata presiden kita ini. Oh, SoftBank menjanjikan 100 miliar US dollar. Masa ibu kota negara dijadikan ajang bisnis? Nah, namanya makanya otorita, bukan city. Authority. Otoritas Batan, otoritas Asahan, kan usaha. Jadi memang kita bukan membangun peradaban baru. Jadi bisnis mereka nanti ekspansi, ini kan Jakarta udah susah ya, mau ekspansinya kan ke laut. Ke laut nanti marah-marah, udah deh. Sekarang dari laut ekspansinya ke hutan. Nah makanya kota rimba gitu, keren kan. Jadi satu-satunya di dunia gitu-gitu. Bukan buat rakyat Indonesia, jangan mimpi rakyat Indonesia. Oke, kereta gantung katanya Bang ya. Oh iya, di sana tidak boleh mobil masuk karena mobil listrik saja gitu kan. Emang bukan buat rakyat Indonesia yang 52%, 52,8% penduduknya masih hidupnya insecure. Dia miskin, rentan miskin, dan nyaris miskin. Nah, itu. Tidak ada, setahu saya tidak ada negara yang level pendapatannya masih lower middle itu memindahkan ibu kota berhasil. Ada Pakistan, Brazil, Myanmar. Biasanya yang berhasil negara yang udah sudah mapan sebagai negara maju, misalnya Australia, ya, Amerika Serikat dari Philadelphia ke Washington DC, Jerman dari Bonn ke itu. Nah, oleh karena itu mereka lah nanti yang memindahkan setelah mewujudkan Indonesia negara maju itu. Nah, sekarang dipersiapkan semua ke arah sana. Nah, itu juga menarik dari mimpi tadi, mimpi Presiden Jokowi dengan ibu kota, saya kira mimpi dengan ekonomi juga ya, ekonomi sehingga akhirnya terjadi apa yang sering dinamakan racing to the bottom ya, jadi kita pokoknya asal masuk aja investasi dan sebagainya. Nah, ini juga terjadi misalkan tadi kemudian kita melihat Pak Jokowi menyampaikan ini penting nih keanekaragaman hayati, lalu disampaikan juga ini bisa bermanfaat untuk pangan dan sebagainya. Nah, di saat yang bersamaan kita melihat misalnya ada banyak ekspansi ya untuk ekonomi, lagi-lagi untuk mimpi tadi ekonomi sampai ke Papua dan sebagainya, sawit dan sebagainya. Nah, saya ingin mendengarkan dari Nala sebetulnya bagaimana pandangannya terhadap hal itu, di mana ekonomi terutama tadi sebenarnya mungkin generasi senior ya yang selalu ekonomi di atas segalanya, lingkungan bahkan manusia dikesampingkan. Nah, bagaimana Nala melihat itu yang nyata, misalkan deforestasi untuk sawit ya sekarang masih terus berlangsung. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang dari kecil pun aku dididik kalau istilahnya profit over planet ya.
Dan dari kecil tuh dari orang tua dan dari mungkin social media juga, the first thing that we learn is about how we can generate more profit, and don't really consider everything that's around us that we destroy kalau kita cuman if we only consider the profits above that. Mungkin sebenarnya sekarang kalau ngomongin tentang breaking the cycle, sangat penting kita juga mulai sekecil tentang edukasi iklim. Aku lihat kalau di Indonesia tuh edukasi iklim sangat minim, dan bukan cuma edukasi iklim tapi environmental literacy itself, apalagi untuk komunitas-komunitas yang underprivileged mungkin. Lots of people here in Asia, mereka itu nggak tahu kalau yang terjadi itu sebenarnya apa dan kenapa. Dan I think it's very important that agenda dari pemerintah dan semua itu untuk really deep down into the social gaps dan juga into the loose holes of the communities towards problems like these. Dan juga meningkatkan masyarakat, apalagi masyarakat yang gak punya privilege, terkait masalah-masalah yang sebenarnya they deserve to know, but they don't know about it because mungkin literasi mereka kurang dari sisi edukasi mungkin, atau dari sisi digital reach dan semuanya. Dari aku sendiri mau banget lihat kalau the term intergenerational justice is really simplified towards our communities dan dari semua generasi, dari semua social level. Dan bikin istilahnya setiap, no matter what social class you're from, that we're always connected. Jadi jangan ada hierarki yang lagi. Apa yang aku lihat sekarang dari Indonesia, emang istilahnya semuanya disconnected, dari generasi baby boomers to millennials. From millennials to Gen Z aja kadang-kadang very disconnected. Dan I think that's something that we have to fix, something that we have to rebuild, understanding the term that we are all the same, that we're going to all face the same consequences from everything that we're dealing from. Apalagi kalau kita ngomongin krisis iklim, I like to say that the climate crisis doesn't care what social status you're from, atau how smart you are, what family you come from, tapi everyone will get the effects from climate change itself. Mungkin dari sini, one of my hopes for for Indonesia itself is to really implement that intergenerational justice towards its solutions. Towards climate change and the climate movement. Terima kasih Nala, Amira, Bang Faisal, dan Sobat Lingkungan semua. Sampai bertemu lagi di Ngobrol Lingkungan selanjutnya.